Nah, Outlast 2 sendiri adalah sebuah game horor yang merupakan sequel dari komik Outlast The Murkoff Account, yaitu adalah sebuah komik yang menaruh sudut pandangnya dari pekerja Murkoff. Dan di sana juga diceritakan apa saja yang sebenarnya terjadi di balik kejadian Outlast 1 sampai menyambungkannya ke Outlast yang kedua. Karena memang fokus utama dari komik Outlast The Murkoff Account adalah sebagai jembatan antara Outlast 1 sampai yang kedua. Jadi bagi kalian yang belum menonton plot Outlast The Murkoff Account yang sudah sempat kami bahas sebelumnya, aku sarankan untuk nonton dulu karena di sana memang juga diceritakan beberapa karakter yang nantinya muncul lagi di Outlast kedua dan kaitannya memang cukup dekat. Jadi kalau kalian mau nonton, linknya udah ada di comment section. Setting tempat dari Outlast kedua adalah rural Arizona atau nantinya bakal disebut sebagai Temple Gate, yaitu tempat terpelosok yang sama dengan koordinat yang diberikan oleh Simon Peacock dalam komik Outlast The Murkoff Account. Di tempat itu ada dua grup utama yang sangat berperan penting dalam pengembangan cerita Outlast 2, yaitu yang pertama adalah Testament of the New Ezekiel yang dipimpin oleh Sullivan North atau biasa dipanggil sebagai Papa North. Nah, grup ini bertujuan untuk mencegah lahirnya seorang Antichrist. Jadi jika mereka tahu kalau ada perempuan yang mengandung anak yang Antichrist, mereka bakal berusaha untuk membunuhnya. Namun grup ini terpecah lagi menjadi satu kelompok lain yang bernama Skull. Skull sendiri adalah kelompok yang berisi orang-orang sakit parah yang dulunya juga merupakan anggota dari Testament of the New Ezekiel. Karena mereka sakit parah, mereka diusir ke sebuah hutan yang terisolasi dari desa Temple Gate, sehingga mereka terpisah menjadi dua kelompok. Nah, kelompok ini dipimpin oleh Laird Byron. Sedangkan grup yang kedua itu adalah Heretics yang dipimpin oleh Val. Tujuan dari grup ini adalah kebalikan dari Testament of the New Ezekiel. Mereka ingin Antichrist untuk dilahirkan. Biasanya mereka juga hidup di daerah pertambangan. Jadi memang di Temple Gate itu ada dua grup yang berlawanan. Tokoh utama dalam game ini adalah Black Langerman, yaitu seorang asisten sekaligus kameramen dari istrinya yang bernama Lynn Langerman. Lynn Langerman sendiri adalah seorang jurnalis investigasi yang ingin mendapatkan jawaban atas kasus terbunuhnya seorang perempuan hamil yang cukup mencurigakan juga di rural Arizona atau Temple Gate. Nah, cerita Outlast kedua sendiri atau storytellingnya itu menurutku cukup membingungkan ya, karena Red Barrels memberikan dua perspektif Blake yang berbeda, yaitu ada Blake semasa kecil, tepatnya kelas 4 di sekolah Sensible, dan ada juga Blake masa kini di Temple Gate. Dan scene-scene di masa kecilnya Blake ini selalu diselip-selipkan di tengah-tengah gameplay secara acak tanpa kronologi yang jelas. Jadi supaya tidak terlalu membingungkan, di sini aku bakal ceritakan dulu apa yang sebenarnya terjadi pada Blake waktu masih kecil di sekolahnya, baru nanti diikuti oleh main story dari Blake di Temple Gate. Dan terakhir kali, aku bakal kasih penjelasan mengenai apa saja yang sebenarnya terjadi secara keseluruhan. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, aku mau berterima kasih dulu kepada kalian semua yang sudah menunggu-nunggu untuk pembahasan plot dari Outlast yang kedua ini. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Oh, be careful, little eyes, what you see. Saat masih kecil, Blake bersekolah di Sensible School dan memiliki dua teman dekat, yaitu adalah Lynn dan Jessica Gray. Tapi memori yang paling diingat oleh Blake bahkan sampai dewasa adalah ketika dia bermain sembunyi-sembunyian di sekolah bersama Jessica setelah kelas sudah dibubarkan. Hubungan antara mereka berdua sendiri bisa dibilang cukup romantis ya, karena terlihat bahwa si Blake ini suka sama Jessica dan Jessica sendiri suka sama Blake. Saat mereka berjalan-jalan di lorong sekolah, seorang guru musik yang bernama Luther Mills menghampiri mereka untuk menanyakan apa yang sedang mereka lakukan malam-malam. Setelah itu, Father Luther Mills mengajak Jessica untuk berdoa bersamanya sebagai bentuk pertobatan atas kesalahan yang dilakukan oleh Jessica, yaitu masih berkeliaran di sekolah malam-malam. Dan waktu itu, Father Luther Mills langsung menyuruh Blake untuk pulang saja. Tapi Jessica ingin Blake menemaninya, yang tentunya hal itu membuat Father Luther Mills semakin yakin bahwa memang mereka berdua melakukan sesuatu yang kurang baik. Setelah dipaksa, akhirnya Blake meninggalkan Jessica sendirian bersama Father Luther Mills di ruangan kelas itu. Saat Blake ingin keluar dari sekolah, dia mendengar suara teriakan Jessica yang sedang meminta tolong kepadanya. Tentunya Blake langsung kembali untuk membantu Jessica yang terlihat sedang dikejar oleh Father Luther Mills. Suara teriakan Jessica semakin lama semakin terdengar seperti dia sedang disakiti dan terhenti ketika Blake ini membuka pintu darurat. Di dalam pintu darurat, dia melihat Jessica yang sudah sekarat
dan lehernya sudah patah. I don't know what you think you saw. Nah, itulah memori yang paling diingat oleh Blake, yaitu tentang kematiannya Jessica bahkan sampai dia dewasa. Yang sebenarnya terjadi adalah waktu itu Father Luther Mills sengaja menyuruh Blake untuk pulang agar dia bisa melakukan pelecehan seksual terhadap Jessica. Tapi Jessica tentunya menolaknya dan kabur sampai ke pintu darurat sambil mengharapkan pertolongan dari Blake. Father Luther Mills yang mengikuti Jessica dari belakang sampai ke pintu darurat tidak sengaja membunuh Jessica dengan mematahkan tulang lehernya. Waktu Blake datang ke sana, Father Luther Mills menyuruh Blake untuk diam atau dipaksa untuk diam. Bahkan dia juga menyuruh Blake untuk membantunya menutupi kasus itu dengan membuat kematian Jessica sebagai kasus bunuh diri. Penjelasan ini juga belum tentu benar, tapi bisa diketahui dari hasil rekamannya Blake di sekolahan. Meskipun rekamannya itu hanya dalam bentuk statik, tapi sebenarnya kan di sana kalau kalian dengar itu ada suara dari Father Luther Mills yang sengaja dibuat terbalik. Jadi bisa didengerin kalau di reverse lagi suaranya. You killed her. I never told a soul. I kept your secret. Our secret. Thank you. Thank you. You never told a soul. Even the smallest sorrow of her suicide wash over the unacceptable tragedy of her murder. Itulah kenapa Blake selalu mengingat peristiwa itu dan merasa sangat-sangat bersalah kepada Jessica. Tapi ada juga beberapa orang yang bilang kalau kematian Jessica itu bukan karena Father Luther Mills, tapi karena Jessica merasa bahwa Blake tidak bisa membantunya saat dia diserang oleh Father Luther Mills. Sehingga akhirnya si Jessica ini memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Tapi menurutku lebih masuk akal penjelasan yang pertama, soalnya di sana juga sudah dijelaskan melalui rekaman-rekaman statik yang direkam oleh Blake sendiri. Karena Blake merasa sangat bersalah atas kematian Jessica, selama perjalanannya di Temple Gate dia terus mengingat peristiwa itu. Bahkan dia juga seringnya dikejar oleh sosok iblis di sekolahnya, yang dimana itu adalah sosok dari Father Luther Mills sendiri. Terlihat dari tanda merah di bagian atas mata kanannya yang sama persis. Itu juga sebenarnya hanyalah persepsinya Blake terhadap sosoknya Father Luther Mills yang memang dikenal sebagai orang yang kejam juga. Bukan hanya sosok iblis saja yang ditemukan oleh Blake di sekolahan waktu dia kembali ke masa lalunya, tapi dia juga terkadang melihat si Jessica ini yang menggantung dirinya. Mungkin karena memang dia selalu mengingat kejadian kematiannya Jessica, di mana dia membantu Father Luther Mills untuk membuat Jessica seolah-olah membunuh dirinya. Coming. Blake terbangun dari mimpi buruknya saat dia sedang dalam perjalanan menuju Temple Gate untuk menginvestigasi kasus pembunuhan wanita hamil bersama Lynn. Yang dimimpikan oleh Blake di awal tadi adalah peristiwa kematian Jessica. Saat mereka sedang memulai rekaman, muncul sebuah cahaya terang diikuti suara keras yang langsung membuat helikopter mereka kehilangan kendali dan berujung kecelakaan. Beberapa lama setelah itu, Blake terbangun dan segera ingin mencari Lynn yang terpisah darinya setelah kecelakaan itu. Sedangkan pilot helikopter sendiri ditemukan mati terbunuh dengan cara yang sangat sadis. Karena melihat ada sebuah pedesaan di depannya, dia segera pergi ke sana, berusaha mencari seseorang untuk membantunya, tapi malah bertemu dengan beberapa penduduk desa yang bertingkah aneh dan tampak menjauhi Blake. Mereka adalah anggota dari Testament of the New Ezekiel, atau pengikut Papa North. Masuk lebih dalam, dia mendengar sebuah bisikan yang ternyata berasal dari seorang monster yang bernama Martha. Monster yang sama yang muncul di Outlast the Murkoff Account di bagian akhir. Berhasil kabur dari Martha, Blake melewati para penduduk aneh lainnya sampai tiba-tiba ada cahaya terang yang membuat para penduduk bertingkah sangat aneh, seolah-olah seperti terhipnotis dan mungkin terbawa ke masa lalunya, seperti yang Blake alami. Pada saat itu juga dia mendengar suara Papa North yang berasal dari sebuah kapel sedang berbicara kepada pengikutnya mengenai seorang perempuan yang dikirim oleh Tuhan kepada mereka dan